Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika, materinya tentang pecahan. Kali ini kita akan belajar untuk membandingkan pecahan. Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya. Perhatikan ya, di sini contohnya. Untuk membandingkan pecahan, kalian perlu ketahui simbol-simbolnya ya, seperti ini. Ini adalah simbol dari lebih besar dari. Ya, saya tulis di sini. Simbol ini adalah lebih besar dari ya. Terus yang ini adalah lebih kecil. Dan yang ini adalah sama dengan ya. Baik ya, kita akan mulai mengerjakan dari contoh yang pertama. Di sini ada 1/6 dan 1/4. Lambang yang tepat yang mana untuk membandingkan kedua pecahan ini? Caranya mudah ya. Seperti ini. Cara mengerjakan untuk membandingkan pecahan itu mudah sekali. Caranya ini. Kita kalikan silang antara pembilang dan juga penyebut. Dikalikan silang, jadi atas dikalikan bawah dengan persilangan. Jadi gini, satu yang ini kita tulis di sini. Kita kalikan bersilangan ya dengan yang ini, dengan 4. Jadi 1 dikalikan 4 sama dengan 4. Ini miliknya yang ini. Terus yang ini sama, satu yang atas ini kita kalikan bersilangan dengan yang ini, dengan penyebut 6. 1 dikalikan 6 sama dengan 6. Lalu sekarang 4 dan 6, simbol yang tepat adalah yang mana? Simbol yang tepat adalah yang ini ya, lebih kecil. Jadi 4 lebih kecil daripada 6. Jadi kalau kita kembalikan ke pecahannya, 1/6 itu lebih kecil dari 1/4. Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang kedua atau yang B. Di sini 1/6 dan 1/3. Caranya sama, kita kalikan pembilang dengan penyebut secara bersilangan. Jadi yang ini 1, kita tulis dulu ya, 1 yang ini kita kalikan dengan 3 secara bersilangan. Lalu 1 yang ini kita kalikan dengan 6 dengan penyebut yang ini ya, secara bersilangan. 1 dikalikan 3 sama dengan 3. 1 dikalikan 6 sama dengan 6. 3 dan 6, yang cocok yang mana simbolnya ini? Yang tengah lagi ya. Jadi 3 itu lebih kecil daripada 6. Kalau kita kembalikan ke pecahannya, jadi 1/6 itu lebih kecil dari 1/3. Mengerti? Sekarang kita lanjut ke contoh yang C. Di sini ada 1/6 dan 1/7. Caranya sama. Jadi kita kalikan secara bersilangan antara pembilang dengan penyebut. 1 yang ini kita kalikan dengan penyebut 7. 1 dikalikan 7 sama dengan 7. Lalu yang di sini sama. 1 yang atas kita kalikan penyebut ini ya secara bersilangan. 1 dikalikan 6 sama dengan 6. Jadi 7 dan 6 hasilnya. Terus lambang yang tepat yang mana simbolnya? Yang atas ya. Jadi 7 itu lebih besar daripada 6. Jadi 1/6 itu lebih besar dari 1/7. Mengerti? Lalu sekarang untuk yang D, 1/6 dan 1/5. Simbol yang tepat yang mana? Kalian tulis ya pada kolom komentar. Baik, jika ada pertanyaan atau ada kesulitan, kalian dapat bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya tentang pecahan. Kali ini kita akan belajar untuk membandingkan pecahan. Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya. Perhatikan, sebelum membandingkan pecahan, kalian harus tahu simbol-simbol ini ya, atau lambang ini. Jadi yang atas, yang pertama ini, simbol dari
lebih besar. Ya, lebih besar dari. Terus yang ini adalah kebalikannya, lebih kecil dari. Dan yang terakhir ini adalah simbol sama dengan. Jadi untuk membandingkan pecahan, kita gunakan simbol ini ya. Baik, kita mulai dari contoh yang pertama. Di sini ada 1/7 dan 1/2. Simbol yang tepat yang mana untuk membandingkan pecahan 1/7 dan 1/2? Sebelumnya, kita akan menggunakan cara yang mudah ya untuk membandingkan pecahan. Jadi di sini caranya kita kalikan silang antara pembilang dengan penyebut. Jadi dikalikan silang antara pembilang dan juga penyebut. Jadi contohnya seperti ini. Pembilang 1 ini kita kalikan secara berseberangan atau bersilangan dengan penyebut yang ini. Jadi 1 dikalikan 2. Pembilang 1 dikalikan penyebut 2. 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Lalu yang ini gantian. Pembilang 1 ini kita kalikan silang dengan penyebut 7. Yang ini. 1 dikalikan 7 sama dengan 7. Jadi sekarang udah ketemu hasilnya. 2 dan 7. Simbol yang tepat yang mana? Yang lebih kecil ya. Jadi 2 itu lebih kecil daripada 7. Kalau kita kembalikan kepada pecahannya, jadi 1/7 itu lebih kecil dari 1/2. Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang B. Di sini ada 1/3 dan 1/7. Caranya sama. Kita kalikan silang pembilang dengan penyebut. Jadi pembilang 1 ini kita kalikan silang dengan penyebut yang ini. 1 dikalikan penyebut 7. 1 dikalikan 7 sama dengan 7. Lalu yang ini gantian. 1 kita kalikan silang dengan penyebut 3. Pembilang 1 ini kita kalikan penyebut 3. 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Lalu udah ketemu hasilnya 7 dan 3. Lalu kita gunakan simbol yang mana? Yang atas sendiri ya. 7 itu lebih besar daripada 3. Jadi 1/3 kalau disimbolkan itu lebih besar daripada 1/7. Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang C. Di sini ada 1/7 dan 1/4. Caranya sama, kita kalikan silang pembilang dengan penyebut secara bersilangan. Jadi pembilang 1 ini kita kalikan dengan penyebut 4. 1 dikalikan 4 sama dengan 4. Lalu gantian yang ini. Pembilang 1 kita kalikan dengan penyebut 7. 1 dikalikan 7 sama dengan 7. Udah ketemu hasilnya 4 dan 7. Terus kita gunakan simbol yang mana? Simbol yang ini ya. Jadi 4 itu lebih kecil daripada 7. Kalau kita kembalikan kepada pecahannya, jadi 1/7 itu lebih kecil daripada 1/4. Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Di sini ada 1/5 dan 1/7. Kira-kira simbol yang mana yang tepat? Lebih besarkah? Atau lebih kecil? Atau sama dengan? Tulis ya pada kolom komentar. Baik, jika ada pertanyaan atau ada kesulitan, kalian dapat bertanya pada kolom komentar. Terima kasih.